tipsnya itu benar banget apa yang diucapkan Mas Andi. Iya. Cuma satu, itu kan teorinya. Iya. Kalau kalian nggak berani mempraktekkannya, ya percuma. Betul. Halo semua, kembali lagi di channel saya, di Aneka Nugraha. Pada kesempatan kali ini saya bersama teman-teman saya, Mas Anto dan Mas Andi. Nah, kali ini kita akan membahas tentang kiat-kiat mengawali usaha dari nol. Nah, banyak di antara kita, terutama para pekerja yang ingin beralih profesi menjadi seorang pengusaha atau untuk berbisnis, mengalami keraguan-raguan atau ketakutan untuk mengawali sebuah usaha atau bisnis. Nah, kita akan kupas tuntas itu semua bersama mereka. Mereka adalah pelaku bisnis saat ini, dan dulunya mereka adalah seorang pekerja juga. Nah, seperti apa kiat-kiat mereka dalam merintis sebuah usaha, kita akan ngobrol-ngobrol bersama dengan teman-teman saya, dengan Mas Anto dan Mas Andi. Nah, oke. Nah, kita akan ngobrol-ngobrol tentang bagaimana sih mereka mengawali usaha mereka, merintis usaha dari nol, gitu. Seperti apa sih apa namanya kiat-kiat mereka untuk memajukan bisnis mereka. Nah, Mas Andi, bisa diceritakan dari awal ketika dulu dari seorang pekerja menjadi seorang pengusaha. Dulu bekerja di apa profesi Mas Andi, dan terus kenapa sih memilih terjun di dunia usaha? Kalau saya dulu kerja di obat hewan. Oke. Jadi obat hewan sebelumnya memang di dunia peternakan. Iya. Saya usaha pertama saya di poultry shop atau peternakan. Iya. Jadi memanfaatkan link-link yang saya sudah punya. Iya. Ya kayak kompetitor saya dulu di obat hewan ya. Iya. Jadi kompetitor obat hewan bisa jadi teman saya. Iya. Pakan dan peternak juga bisa jadi supplier saya. Iya. Terus saya mengawalinya pas masih kerja, jadi double job. Double job ya? Awal double job, awal-awal ya sedikit-sedikit gimana caranya biar jalan dulu, baru nanti saya kan sekitar 2 tahun baru saya desain. Setelah desain baru kita jalan. Nah, motivasi apa yang mendorong Mas Andi untuk berwirausaha? Kalau saya memang sebenarnya cita-citanya dari dulu wirausaha. Cuman ya kesempatannya baru terbuka pas waktu itu, mungkin sekitar 8 atau 9 tahun yang lalu. Oh, kalau dari versinya Mas Anto sendiri gimana? Dulunya seperti apa? Kenapa terus ingin beralih menjadi seorang pengusaha atau wirausaha? Ya hampir sama juga. Jadi punya cita-cita yang menjadi pengusaha, wira swasta. Terus waktu itu emang perjalanannya ya nggak langsung jadi pengusaha gitu kan. Nggak yang kayak tadi tak ceritain itu jadi satpam. Terus memberanikan diri dengan pemikiran yang nyari usaha yang modal sedikit tapi resiko rugi ya minim juga. Gitu. Tapi benar ya, dulunya itu jadi satpam ya? Betul Mas. Itu. Sudah berapa lama menekuni profesi sebagai satpam? Itu satpam itu kurang lebih hampir ya sekitar 2 tahun. Sekitar 2 tahun ya jadi satpam ya. Gitu. Luar biasa, jadi satpam menjadi seorang pengusaha. Ini sangat luar biasa jadi, sekali ya. Ceritanya kan gini. Kenapa sebelum jadi satpam itu kan emang saya jiwanya sebenarnya sudah jadi orang marketing gitu ya. Cuma dulu basicnya di sepeda motor. Iya. Istilahnya calo apa gimana? Maklar lah. Nah, pemahaman caranya menyampaikan ke konsumen, konsumen sampai ke ngedilkan gitu ya. Sudah dapatnya dari itu. Terus pada waktu itu emang harus kerja yang jadi satpam. Terus di dalam perjalanan kerja di satpam juga saya mikir terus, mikir untuk berwirausaha. Nah, apa usaha apa gitu ya. Gitu ya. Jadi begini, banyak di antara saya lah. Saya sebagai pekerja dan ingin mencoba banting setir ke dunia usaha itu banyak mengalami ketakutan. Nanti saya buka usaha bingung lah. Gitu. Usaha apa sih yang mau saya lakukan? Terus nanti usahanya saya itu harus jalannya bagaimana? Nah, dulu kiat-kiatnya mengawali usaha itu seperti apa? Gitu. Ya. Bisa maksudnya bisa sharing pengalaman lah. Gitu. Yang satu tekun ya, jelas itu tekun harus. Terus
serius dengan apa yang sudah menjadi pilihan usahanya. Ya. Jadi kita pikirannya udah di situ, nggak usah oh ini ada peluang ini, ketemu teman lagi peluang ini. Ya. Akhirnya kan kita jadi bingung sendiri bingung, ya. gitu loh. Fokus aja gitu. Jadi intinya kita harus fokus apa yang mau kita kerjakan ya. Iya, Mas, iya. Ya gitu. Kalau Mas Andi sendiri, saya emang ya karena dari dunia peternakan ya. Iya. Makanya saya usaha pertama saya emang langsung ke dunia peternakan dengan memanfaatkan link yang ada. Iya, gitu. Dan kenapa saya milih Poltresos ya kurang lebih karena saya punya dana kan minim ya. Betul. Terus ya harapannya yang nggak terlalu besar resikonya, Ya. dengan dana yang seminimal mungkin bisa jalan lah, bisa jalan. Saya, jadi modal itu nggak melulu tentang uang ya. Jadi kayak link gitu ya. Jadi modal nggak melulu tentang uang ya. Jadi kayak misalnya saya teman-teman kompetitor ya pas zaman di Obat Hewan. Dulu pas saya buka, saya uang yang buat modal pensiunan dari perusahaan sebelumnya ya. Apa? Saya belanjakan itu etalasenya belum penuh, duitnya udah habis. Etalasenya belum penuh, itu duitnya udah habis. Jadi melobi teman-teman apa yang di Obat Hewan dipakan sama peternak. Ya gimana caranya mau nggak naruh barang di tempat saya dulu. Jadi ya nego-nego lah gitu. Akhirnya mereka bisa naruh barang di tempat saya. Jadi layoutnya kelihatan kayak agak lumayan berisi lah, walaupun sebenarnya sebagian barangnya ya pinjaman dari mereka kan berbagai cara ya. Dulu saya pas awal-awal jadi tempatnya masih longgar sebenarnya. Gimana caranya biar kelihatan penuh. Jadi kadang-kadang saya tumpukan dus-dus yang sebenarnya kosong, saya sengaja saya tumpuk biar kelihatan ramai. Jadi biar menarik pelanggan lah ya. Gitu ya. Jadi kayak apa? Saya sengaja beli barang yang relatif harganya murah tapi kelihatan ramai. Gitu. Betul. Terus saya kayak termasuk kardus-kardus bekas pakan dan lain-lain saya tumpuk biar kelihatan ramai ya dagangannya. Padahal sebenarnya itu cuma dus kosong. Ya itu kan trik-trik. Betul. Ya. Terus ya kayak apa teman-teman sama peternak yang dulunya customer saya terus saya minta saya bantu jualin pakannya kan bisa seperti itu. Kalau itu Mas, kalau mau menambahkan yang kiat-kiat itu jadi saya pernah pasti ya pengusaha itu pasti nanti kalau berjalan pasti mendapatkan masalah. Jelas itu pasti. Saya pengalamannya dari saya itu di bulan ketiga dari saya launching status saham. Jadi waktu itu kalau di dunia saya itu HP itu saya itu beli HP second itu jual beli atau tambah itu di bulan ketiga itu saya mendapatkan barang yang rusak jelek gitu loh. Yang di total itu pas di total nilainya itu sama persis dengan modal ya? Dengan modal. Nah itu terus saya agak bingung juga waktu itu mau melangkah lagi atau mau takut atau mundur gitu lah. Dan ternyata nggak cuma situ. Iya benar. Sebenarnya saya juga sebenarnya sering kali sering kena ya mungkin permasalahan yang lain di waktu yang berbeda ya, tapi sama-sama kena musibah ya. Musibah dalam artian tantangan-tantangan dalam bisnis. Cuman bedanya ada orang yang terkena tantangan itu terus mundur, menyerah, untung ada yang terus belajar dan bangkit lagi. Betul. Bedanya cuma di situ. Dan kadang bukan satu kali aja. Kadang. Saya juga ternyata berkali-kali. Berkali malah. Dan gini, tadi kan Mas Andi menyampaikan bahwasanya dia itu menekuni bisnis poultry shop karena dia dulunya adalah sales. Nah, backgroundnya Mas Anto itu adalah satpam, terus ke counter handphone. Itu kok bisa berpikiran untuk lari ke bisnis handphone gitu. Sebetulnya awalnya itu bisnis pulsa atau langsung bisnis handphone sih sebetulnya. Dan kenapa memilih bisnis itu? Kalau awalnya jelas pulsa ya. Dengan keuangan yang limit kan. Betul. Nah, tapi di bulan kedua saya sudah berani bermain di handphone. Nah, bulan ketiga itu sudah tertipu ya. Drop lah ya. Itu nilainya besar sama kayak modalnya. Iya. Dan kalau untuk sebagian besar orang mungkin begitu jelas tahu. Wah, ini bukan hoki saya di sini. Iya. Nah, hati-hati dengan itu. Ketika kamu mengalami masalah, itu sebenarnya kadang biar kita kuat gitu loh, Mas. Malah bisa jadi yang luar biasa kan. Lah kalau pas 3 bulan itu aku menyerah kan betul sudah kalah ya. Nah, memang banyak tantangan ya.
dalam mengawali sebuah usaha itu yang menyebabkan kadang orang-orang itu mau mengawali usaha itu takut sebetulnya. Takut nggak laku lah, takut nanti rugi lah dan lain sebagainya gitu loh. Nah berarti tadi dijelaskan bahwasanya yang namanya usaha itu harus fokus Mas gitu ya. Selain harus fokus, kita itu harus yakin dengan apa yang harus kita usahakan ya kan gitu. Kita kerjakan. Nah, terus kiat-kiat apa lagi yang yang harus kita lakukan sebagai kita dulu seorang pekerja terus menjadi orang wirausahawan, itu kan mindsetnya sangat bertolak belakang ya gitu. Jadi menurut kalian itu apa sih yang harus dipersiapkan gitu? Kalau dasarnya menurut saya, kalau perpindahan antara pekerja mau jadi pengusaha wirausaha itu mulailah dulu dari bisnis yang kecil dulu, jangan yang langsung modal gede atau gimana. Dimulai saja dari katakan jadi jadi kayak bahasa tadi kan kayak maklar, punya barangnya teman dijual ke ini, oh ini dapat untung, itu loh bisnis kan gitu. Jadi bisnis itu yang penting untung. Ya? Gitu. Nah, sekarang percuma kamu buka usaha, launching ini modal ini kios mahal, barangnya sudah komplit, tapi kamu belum bisa menjual. Betul. Biasanya gitu ya. Biasanya orang pulang dari luar negeri, kalau baru lulus dari kerjaan. Betul. Itu ya. Terus bikin apa? Terus biaya besar, menawah kadang. Dan dia nggak mengukur kemampuan dirinya ya gitu. Karena nggak jalan. 6 bulan tutup. Betul. Itu kan kita sebenarnya sering lihat gitu, pola yang sama. Betul. Nah, itu karena ya kalau menurut saya cara memulai yang kurang tepat sih. Jadi walaupun misalnya saya juga sering ke peternak saya misalnya, mereka kan banyak yang pulang dari luar negeri apa kerja di mana ya kalaupun kamu punya duit 200 juta ya kalian belajar dulu 300-500 ekor yang kira-kira kalian mampu dulu, latihan dulu. Kalau sudah tahu apa triknya, udah tahu pengalamannya, silakan tambahin modal. Karena tadi di video yang sebelumnya sudah disebutkan bahwasanya bisnis itu ada modal belajar, biaya belajarnya gitu. Pasti kayak gitu. Jadi kalau jadi tidak melulu tentang uang lah ya. Uang itu penting tapi bukan segala-galanya. Kalau misalnya mungkin orang banyak yang bilang semuanya harus uang. Kalau kamu kan kenal saya sama Anto dari kecil ya. Jadi tahu kan saya anak siapa aja. Betul. Kan yang kita pencapaian saya sama Anto kan kalau dulu kan mustahil. Ya bisa dibilang kan hal yang mustahil atau dulu punya kayak gini. Tapi nyatanya bisa. Dan kalau bicara kita karena uang dari mana? Betul. Ya, kan? Setuju sih. Kalau itu setuju sekali. Gitu. Nah, itu, saya sangat setuju. Uang itu penting tapi bukan segala-galanya. Tapi itu yang kemarin bilang Suceng itu ya, intinya fair ya, komitmennya baik, konsekuen, mau belajar, terus apa namanya? Jangan baperan. Gitu. Akhirnya ya itu dari semua pelan-pelan terangkai ya, jadi ya bisa dibilang berhasilannya seperti itu. Oke. Nah, yang mau saya tanyakan adalah menurut kalian adalah pelaku bisnis, dalam mengawali suatu bisnis yang utama itu apa sih menurut kalian? Yang pertama adalah produknya, tempatnya, terus pasarnya atau bagaimana? Kalau saya ya, jadi harus ngepasin. Jadi kalau kita punya tempat, kita udah misalnya kita udah terlanjur kita punya kios misalnya, atau tempat usaha apapun ya. Kalau kita udah punya tempat, kita sesuaikan komoditinya. Oh, jadi kalau ada tempat kita sesuaikan komoditinya yang ada di situ. Misalnya di situ tuh sebetulnya pasarnya apa sih gitu? Apa yang bisa jalan di situ? Kalau kita punyanya komoditi, kita berarti mencari tempatnya yang sesuai. Misalnya kita punya komoditi butik ya misalnya. Ya tempatnya jangan terlalu yang di ujung gunung. Tempat yang agak di kota. Kalau misalnya kita punya tempat di gunung jangan usaha butik. Mungkin usahanya sembako atau intinya kalau kita punya, jadi kita sesuaikan dengan marketnya yang di situ gitu. Kalau kita punya tempat ya berarti kita cari komoditi yang sesuai kira-kira laku. Kalau kita punya komoditi berarti cari tempat yang sesuai. Betul. Nah, betul. Dan saya dulu Mas Anto pernah ngomong sama saya, bro,
saya mendingan jualan handphone di tempat yang sudah banyak jualan handphone. Jadi saya sudah nggak cari marketnya. Iya. Begitu ya Mas Yanto ya. Gitu. Lah itu tepat sekali. Jadi mindsetnya kita jangan berpikir yang masih langka itu ya. Karena persaingan pasti ada kan. Iya. Gitu. Terus iklannya kita mempromosikannya malah artinya sebagai pemain baru ya mendingan kita istilahnya bergabung di suatu tempat yang memang situ sudah ada pasarnya, ya kan gitu. Jadi paling tidak itu kita kecipratan lah ya, gitu paling nggak seperti itu ya. Gitu. Kita ada dua pendekatan yang berbeda ya. Jadi kan nggak apa-apa ya, beda kan nggak masalah ya. Nggak masalah. Jadi menambah wawasan ya. Jadi kalau saya cari komoditi atau ini yang tidak terlalu banyak pemainnya. Misalnya saya bisnisnya salah satu di pet shop misalnya. Saya di Banjar karena belum banyak pemainnya. Mungkin secara ini rotinya sedikit. Tapi yang dibaginya juga sedikit. Sementara ada komoditi lain misalnya HP atau pulsa, peluang omsetnya besar. Ininya juga besar. Rotinya besar. Tapi yang rebutan pemainnya juga banyak. Jadi itu ada pendekatan yang berbeda ya. Jadi kalau misalnya ada orang yang dengan pendekatan seperti itu, ada lagi pendekatan yang seperti yang saya pikirkan itu. Jadi saya bisnis yang orang lain nggak pikiran. Saya bisnis salah satu di Batam kan ada di jasa grooming. Mungkin orang di sini nggak ada yang kepikiran kalau jasa grooming itu bisa menghasilkan. Sementara saya rekapan tiap bulan, kemarin saya rekap sekitar 300 ekor grooming. Saya bisa dapat keuntungan sekitar 11-12 juta per bulan, padahal orang nggak ada yang kepikiran bisnis itu, ya kan? Ya itu pendekatan yang berbeda, tapi bisa buat masukan wawasan buat teman-teman yang menyaksikan video ini. Betul. Nah, menurut kalian ya, lebih milih mana? Artinya penjualan banyak, untung dikit, continue tapi untung dikit, atau penjualan dikit tapi untung banyak? Menurut saya keuntungan banyak dan continue. Untungan banyak dan continue. Gitu. Tapi dalam aplikasinya seperti apa? Dalam aplikasi? Kalau saya itu mending kan ini beda-beda, makanya ini ada beda versi ya kan gitu. Ini baru wawasan. Kepinginnya ya itu. Karena ada barang-barang yang memang itu laku tiap hari ya kan. Tapi marginnya dikit. Tapi ada barang-barang yang kurang lah, penjualannya kurang tapi marginnya besar. Gitu. Pilihan masing-masing yang mau menjalankan. Kalau dia mau milih yang sebetulnya tidak ada yang salah sih. Enggak, tapi untuk awal sebuah bisnis itu lebih baik yang mana gitu. Ya tergantung orang sendiri. Produknya paling bisa. Jadi kalau di dunia aku ya emang harus ada dua-duanya itu. Yang kalau pulsa itu kan marginnya sedikit. Nah, harus jalan juga. Yang marginnya gede, katakan handphone, juga harus jalan untuk menutup kebutuhan yang besar. Nah, ini sama berarti kalau saya makan lebih bisnis produknya ya. Makan ayam kan untungnya sedikit. Tapi kan dia rutin buat pengambilan tapi ada obat dan lain-lain yang marginnya lumayan banyak, tapi juga kebutuhan nggak sebanyak yang makan, nggak terus-terusan kayak makan. Jadi saling melengkapi sih. Paling saling melengkapi. Kayak toko besi misalnya, semen harganya murah, tapi kan kalau beli semen di situ dia bisa beli besi, bisa beli kunci. Kalau di dunia aku yaitu subsidi silang. Betul. Gitu aja. Dan ada sesuatu yang menarik buat saya sebetulnya yang ingin saya tanyakan sama kalian. Gitu. Mas Anto ini adalah pengusaha di bidang counter handphone dan pulsa, dan Mas Andi adalah pengusaha di bidang poultry shop dan pet shop gitu ya. Gitu. Nah, yang menarik buat saya, handphone itu kan apa iya orang setiap hari mau beli, dan namanya pet shop apa iya tiap hari orang mau grooming dan beli pakan kucing. Nah itu yang menarik buat saya, gitu. Nah dalam penerapan dalam bisnis gitu, seperti apa sih Mas itu? Apa mungkin sih orang itu kok beli handphone tiap hari, dan kenyataannya di lapangan seperti apa, Mas Andi gitu? Nah, mungkin Mas Anto dulu. Kalau ada di dalam bisnis itu ada semacam nggak sesuai dengan pikiran kita. Betul. Nah, kadang kita berpikir, loh handphone beli satu kan
gantinya lagi lama. Lama, gitu. benar. Padahal dalam kenyataannya orang ganti handphone 1 bulan sekali banyak banget. 2 minggu sekali ada, gitu loh. Iya. Karena terus naik level juga karena kemarin baru dapat handphone yang harga sekian. Terus pengen yang speknya kayak gitu. Dan setiap hari laku ya Mas? Alhamdulillah. Luar biasa. Saya sempat bayangkan gitu. Jualan handphone apa setiap hari orang ada yang beli handphone ya. Kalau pulsa oke lah. Ya kan setiap hari orang butuh ya kan. Tapi ini handphone gitu. Dan Mas Andi jualan pakan kucing ya kan. Kucing aja kasih pindang mau ya kan. Gitu loh. Iya kan ngapain harus beli pakan kucing? Orangnya aja jarang mandi ngapain ya kan kucingnya dimandiin. Gimana Mas Andi? Jadi katakanlah peluang itu kelihatan kalau kita menekuni. Jadi kalau saya misalnya dulu juga sama sekali nggak kepikiran jualan pakan kucing kok segini banyaknya. Sekarang saya pakan kucing itu saya kalau keluarkan sebulan rata-rata 1 truk plus sekitar 3 siklus. Jadi berapa ton itu sekitar? 1 truk itu 9 ton. 9 ton ya. 1 siklus 2,5. Oh, berarti sekitar hampir 15 lah ya. Hampir 18 ton. 18 ya. Itu eceran saya nggak jual. Iya. Nyatanya segitu. Membernya para pet shop itu 2.600 member. Untuk Banjarnegara ya. Itu hanya sekelas Banjarnegara baru di para pet shop. Kan belum di yang lain kan juga ada. Betul. Itu baru di kota sekecil ini. Mungkin kalau di kota besar ya pasti jauh lebih banyak lagi. Dan dulunya apakah sempat terbesit di pikiran kalian tuh akan seperti itu sih gitu? Akan laku produknya, aku jualan ini nanti gimana? Jadi dari awal dari nyoba jadi coba-coba menyediakan pakan kucing ya. Awalnya ada orang yang nyariin terus saya coba sediakan kok ternyata banyak terus ada peluang lalu saya memaksimalkan belajar lagi tentang pet shop itu seperti apa sih. Itu yang saya sebut belajar ya, walaupun kita dulu nggak tahu sama sekali, saya belajar grooming itu apa sih, pet shop itu apa, seperti apa layoutnya. Dan ternyata laku ya Mas ya. Itu. Yang tadi grooming atau penampilan. Nyatanya saya dulu nggak kepikiran grooming itu apa ya. Tapi nyatanya sekarang grooming di para pet shop rata-rata per bulan 300 ekor. Udah luar biasa itu. Tarifnya kalau di sini murah. Nah iya. 40.000. Modalnya kan nggak seberapa. 10-15 jutaan cuman dari Jadi memang kita harus memunculkan ide-ide kreatif dan jangan takut untuk memulai hal yang baru ya gitu. Mungkin gini Mas, aku mau ngasih masukan jadi untuk yang mau terjun ke wirausaha itu ada kiat-kiat bagaimana kalau jadi pemain baru dan bagaimana kalau untuk bertahan kalau ada pemain baru. Betul. Nah, mungkin itu aja. Nah, ketika kita pemain baru itu kan macam-macam caranya. Atau intinya sih yang pernah saya utarakan, kita jangan pernah berpikir untuk menjatuhkan. Terus ketika kita sudah jalan kok ada pemain baru, kita nggak usah panik gitu. Jangan baper ya. Nah, jangan baper gitu. Kita kalau kita baper, wah adanya malah kita pelayanan kita yang langsung terjun. Ada suatu tadi kita udah ngobrol ya, yang masalah baperan ini. Misalkan kamu baru mengawali usaha, terus kamu nawarin ke temanmu, terus temanmu ya kan nolak segala macam gitu. Ya penolakan itu yang harus kita siapkan juga ya. Jadi intinya kan juga kita harus persiapan mental ya, secara mental ya gitu ya. Masalahnya kan konsumen itu macam-macam karakternya. Ada yang ditawari diem aja, gimana ini kan gitu. Ada yang ditawari udah tanya macam-macam nggak beli. Kan gitu macam-macam. Nek sebenarnya itu tinggal di jalan yang dulu. Nanti ketemu dengan ini, ini. Jadi istilahnya apa ya? Nanti kita akan terbentuk sendiri mental kita ya, dan insting kita juga akan otomatis terasa ya gitu loh. Kalau bicara kayak tadi, kalau kita jadi orang baru dan kita jadi orang yang menghadapi orang baru, pas jadi orang baru, ya kita harus punya sesuatu yang berbeda. Jadi kita harus punya nilai lebih buat customer ya. Nilai lebih kita apa? Seperti kayak Pak dulu saya di toko saya, yang lain kan cuma jual beli. Saya bisa ngasih edukasi, bisa ngasih bantuin ini
itu kan itu nilai lebih buat kita. Itu kita yang harus beda sama yang lain punya. Dan kalau di pet shop ya pemain lama ya, kalau ada pemain baru ya saya lebih fokus ke internal, fokus ke diri sendiri, karena kita punya kekurangan apa, kita masih berapa ya lagi yang diperbaiki, meningkatkan pelayanan dan yang lain. Kita lebih fokus ke internal, tapi nggak terlalu dipusingkan dengan ada pemain baru. Walaupun sih kita tetap tidak menutup mata ya, tapi kita akan jangan terlalu fokus ke luar, tapi fokus ke diri sendiri. Betul. Lalu internal kita mungkin ada yang perlu diperbaiki. Iya. Terus satu lagi saya kadang sering ini, jadi jangan selalu menyalahkan pihak luar. Jadi kalau ada apapun yang kira-kira tidak pas, apa musibah atau apapun, kita koreksi diri aja. Jadi misalnya kok kita rugi gitu. Berarti kita yang belum bisa. Kalau kok ternyata ada yang nggak masuk, berarti kita yang perlu belajar lagi. Ini nggak masuk, kita harus belajar. Jadi jangan menyalahkan ini gara-gara musim hujan lah, ini gara-gara corona lah atau apapun. Itu kan keadaan luar. Betul. Yang salah kan bukan keadaannya. Banyak ya sekarang ngomong udah. Sekarang corona, jualan sepi segala macam. Kan gitu. Tinggal bagaimana kita mengantisipasi. Jadi yang salah itu bukan keadaannya, tapi orang yang tidak mengantisipasi. Betul. Prinsipnya di situ. Jadi bukan keadaannya yang salah, tapi orangnya yang salah karena tidak mengantisipasi. Nah, dalam dunia bisnis itu pasti ada untung dan ada rugi ya. Pasti kalian juga pernah mengalami kerugian ya. Nah, bagaimana sih kalian menyikapinya itu ketika sampai pasti pernah mengalami kondisi di mana usahanya sangat terpuruk. Ya, bisa diceritakan sih bagaimana pengalamannya gitu, Mas Anto mungkin. Yang terutama itu kan kita berpikirnya gimana kita bertahan walaupun bagaimanapun masalahnya yang akan timbul. Betul. Intinya kita harus survive. Kan gitu. Setuju. Nanti ya akan ketemu jalannya. Katakan kalau rugi, kalau yang tadi saya ceritakan kan 3 bulan pertama saya rugi di handphone. Betul. Nanti aku penanganannya itu handphone diservis semua, terus dijual. Tapi sempat shock juga ya? Shock itu kan baru 3 bulan saya shock. Nah itu nilainya dengan modal. Ini kalau belum tiga nih. Ya benar. Mundur. Lapar jadinya ya. Terus kalau udah jalan, yang paling penting itu spekulasi. Semakin kita tambah umurnya berusaha, tambah maju itu, spekulasi harus semakin besar. Oke. Jadi harus berani tantangan ya. Katakan gini, kalau di dunia ini aku katakan tahun ini kita cuma menyediakan 16 item pada gitu Nah, seiring berjalan kalau kita sudah untung, itu keuntungan jangan langsung dianggap itu untung. Tapi untuk pengembangan usaha lah ya, gitu tuh. Betul. Gitu. Jadi untuk usaha counter handphone sendiri di Banjarnegara saat ini kan sudah banyak persaingan di dunia counter handphone lah, marak sekali di mana-mana ya kan gitu. Bagaimana Mas Anto untuk menyikapinya itu? Kalau menyikapinya itu simple sebenarnya. Perasaannya mereka itu sama seperti kita kan. Iya betul. Kalau sudah banyak ya realistisnya ayo kita bersaing sehat aja gitu loh. Kita yang paling penting itu pelayanan. Kita pelayanan benar-benar super. Terus kalau kita kasih edukasi ke karyawan kita, itu emang kita harus dibekali dengan pinteran itu ya, jadi cara gimana sama konsumen. Nah awalnya kan Mas Anto sama sekali kan nggak tahu apa sih handphone, ini handphone bagus atau enggak, gitu. Jadi Mas Anto itu otodidak ya belajar. Betul. Nah, itu tadi insting itu bisa tercipta kalau kita sudah terjun itu total, kita benar-benar fokus, tekun. Nanti kita yang nggak tahu jadi tahu. Tapi untuk tahu itu butuh biaya belajar ya. Saya pernah itu untuk tahu HP ini gitu ya. Katakan saya mendatangkan teman yang sudah tahu.
minimal kita traktir gitu lah ya kan, atau kita ngasih benar-benar. Betul. Itu kan dulu ada istilah forum. Nah, kita tanya, kita dulu ya masih bayar pulsa Ya, gitu. ya. Sama aja transfer lah. Iya. Itu seperti itulah, itu biaya Biaya belajar ya, begitu. Nah, sudah berapa lama sih Mas Anto menekuni dunia counter handphone ini? Kalau aku sudah lama ya, itu berkisar di atas 10 tahun. Di atas 10 tahun ya? 11 gitu. tahunan ya. Iya, gitu. 11 tahun. Dan selama 11 tahun ini pasti sudah mengalami ya banyak pasang surut ya Mas Anto ya, gitu. Dari awal buka sampai sekarang itu saya berganti-ganti teman. Iya. Ganti-ganti teman. Betul. Itu yang kompetitor ya. Iya. Dulu ini ada yang masih survive, ada Iya. yang enggak. Iya. Ada yang sudah berganti haluan Iya. gitu. Sekarang untuk tahun ini itu pemain baru banyak Bang. Betul. Muda-muda. Iya. Dan modalnya ya juga udah ada gitu. Terus yang saya bisa kerjakan yaitu bahasa Jawa kita telaten ya. Iya, telaten betul. Gitu. Telaten, dan kita apa ya namanya, tetap pasti lebih dipandangkan karena kita lebih lama. Iya. Jadi kalau menurut saya usaha counter handphone ini adalah usaha yang simple ya kan. Ya orang apa namanya sudah banyak tahu, dan apa namanya banyak orang yang ingin, karena mudah itu orang pengen bisnis counter handphone aja lah gitu. Makanya banyak sekali orang yang membuat usaha counter handphone ya kan. Nah, dengan banyaknya counter handphone saya melihat bahwasanya banyak counter handphone yang buka yang tadinya langsung mewah-wah, tapi sebulan 2 bulan langsung redup, langsung hilang gitu. Itu kenapa? Menurut Mas Anto gitu. Dari pengalaman Mas Anto sendiri seperti apa? Satu, pedomannya jangan pegangannya itu harga. Oke. Tetap layanan. Oh, ya. Yang glamor itu kan kadang obral ini, promo ini, dapat ini kan gitu. Yang diunggul-unggulkan itu harga gitu. Murah, ini murah. Dapat ini kan gitu. Padahal realistisnya itu kan pengeluaran banyak juga gitu. Dan pemain banyak. Ya, kalau kamu mau di harga itu aja 1 tahun ya kalah. Betul. Gitu. Kalau untuk Mas Andi sendiri, untuk di dunia poultry shop, ya kan, di Banjarnegara ini kan sudah banyak pemain besar ya Mas Andi ya, gitu otomatis. Dalam perkembangan usahanya, gitu loh. Apa sih kendala-kendalanya untuk mengembangkan usaha poultry shop ini? Saya kan memang anak bawang. Kalau dibanding sama yang udah besar-besar ya, mereka sudah mulai dari saya belum lahir, mereka udah mulai. Ya, dan saya bilang ya kita harus punya sesuatu yang berbeda. Alhamdulillah 8 tahun sampai sekarang ya saya alhamdulillah bisa berkembang. Walaupun dengan himpitan mereka yang pemodal besar ya. Pasti kan mereka punya trik sendiri, punya cara sendiri ya. Mereka basic pasar sudah punya, duitnya sudah banyak. Kadang mereka harus main kasar ya, mereka punya. Nah itu yang penting kita tidak ikut dalam permainan mereka. Kalau kita jadi yang anak kecil ya, dibanding para pengusaha besar ya, kita jangan ikut permainan mereka. Jadi strategi apa yang dilakukan oleh Mas Andi untuk menghadapi kompetitor yang sudah besar ini? Itu pelayanan. Jadi kita main utamakan pelayanan, yaitu seperti tagline. Kalau kita fight dengan modal otomatis sudah kalah ya. Pasti kalah. Mereka ibarat mereka modal segitu sih harus. Kalau dibanting harga, mereka kan ya salah satunya kalau jadi yang besar, mereka punya nafsu untuk banting harga. Mereka karena mereka punya power di situ. Jadi akhirnya mereka misalnya banting harga atau apa. Ya kalau kita ikut ke permainan mereka, ya kita udah pasti hancur ya. Pasti hancur. Ya kita mainnya di pelayanan. Akhirnya jual rugi ya. Kalau mereka nggak apa-apa jual rugi sekali, modal mereka masih banyak. Biasanya mereka permainannya kan kalau ada anak kecil yang kira-kira ngerepotin ya. Biasanya mereka mainnya dihajar harga yang harga rugi. Anak-anak kecil kan pasti langsung KO. Nah setelah anak-anak kecil KO, mereka baru main harga normal lagi. Mereka sering pakai
trik seperti itu. Ya. Nah kalau kita ikut permainan mereka, ya tinggal ngitung hari pasti kalah. Betul. Kita harus punya cara permainan. Oke. Nah, untuk yang terakhir sekali untuk di sesi ini gitu. Yang terakhir di sesi ini adalah ada nggak dari masing-masing ya nanti ya, dari Mas Santo sendiri dan Mas Andi sendiri, tips dan kiat-kiat untuk teman-teman yang mau mengawali usaha dari nol misalnya. Nah, ada tips atau kiat-kiatnya yang bisa dibagikan kepada teman-teman semua penonton saya di sini gitu loh. Mungkin dari Mas Andi. Yang pertama, mantapkan niat. Mantapkan niat, oke. Yakin dulu. Oke. Yakin dulu sama diri sendiri, terus meyakinkan orang lain. Oke, jadi mantapkan niat. Sorry, yang pertama adalah yakin atau mantap dulu. Ya, mantapkan dulu. Mantapkan dulu usaha apa? Yakinkan diri sendiri. Oke. Terus setelah itu kita mulai dari yang memungkinkan buat kita. Yang memungkinkan yang bisa dilakukan ya. Nggak perlu alasan betul. Uang dan lain-lain. Ya. Kita mampunya apa ya segitu. Itu aja. Oke. Ya. Terus kemudian kita harus jangan malas-malas belajar. Oke. Jangan malas-malas nambah jaringan. Oke. Jangan malas-malas belajar lagi dan belajar lagi. Ya. Harus konsisten. Ya. Itu yang susah kan itu. Ya. Harus konsisten terus. Nah itu apa? Ya ini apa ya? Selalu ya artinya enggak bosan-bosan untuk belajar dan belajar lah gitu. Belajar terus kalau ada kendala ya dihadapi, setelah dihadapi dievaluasi gimana caranya tidak terjadi lagi dan biar ke depan mengantisipasi hal-hal yang mungkin terjadi. Iya, betul. Seperti itu dan jangan menyalahkan keadaan. Menyalahkan keadaan, betul. Koreksi diri, kurangnya di mana kita belajar. Intinya adalah mantap dan yakin ya. Gitu. Mantap dan kalau kita sudah mantap menjalani dan kita sudah yakin, insya Allah ya, bisa dijalani lah ya. Gitu. Yang karena utamanya adalah menjalani dulu ya dalam usaha ya gitu kan. Usaha yang menjalani. Iya betul. Bukan yang diangan-angan dan direncanakan. Iya. Yang kemarin saya bilang diangan-angan 2 tahun, direncanakan setahun, ya, dijalankan 3 bulan. Selesai. Kalau dari Mas Anto, gitu. Tips-tipsnya. Tipsnya itu benar banget apa yang diucapkan Mas Andi. Iya. Cuma satu, itu kan teorinya. Iya. Kalau kalian nggak berani mempraktekkannya, ya percuma. Betul. Berarti intinya praktek, lakukan saja. Lakukan ya. Iya, lakukan. Intinya lakukan. Kalau kalian ingin bisnis apa ya lakukan saja gitu. Sekarang teorinya kayak gini banyak. Kebanyakan teori nggak bisa prakteknya, benar. Jadi saat prakteknya tenaganya udah habis. Betul. Jadi yang penting melakukan dengan yakin tentunya ya, gitu. Luar biasa sekali. Berarti setelah ya mantap itu jalankan. Nggak usah banyak mikir lagi ya, gitu. Tetap karena tadi ya, karena dalam usaha tetap ada biaya belajarnya ya, ada ongkos belajarnya ya. Jadi ya lakukan saja sambil belajar ya kan. Tetap aja nanti kalaupun kita merasa sudah matang betul. nanti tetap ada biaya belajar ya. Kendala, terus ketemu sama tantangan-tantangan itu sampai akhir hayat kita bakalan ketemu terus. Kan permasalahannya jangan sampai 5 tahun yang lalu sama sekarang yang kita bahas dan kita pelajari masih itu saja. Kita tidak ada kemajuan. Betul. Ya. Luar biasa pembicaraan pada hari ini. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas lebih dalam lagi tentang dunia usaha bersama teman-teman saya ini. Kita akan membahas kiat-kiat usaha, strategi-strategi apa yang dilakukan ketika kita akan mengawali usaha dan lain sebagainya. Oke, untuk itu selalu tonton video saya. Saya akan membuat video-video terbaru tentang dunia usaha juga di sini bersama teman-teman saya. Oke, terima kasih sudah menonton video saya. Sampai ketemu di video saya selanjutnya.